Muhammad. Beliau adalah dosen dari Prodi Arsitektur ITS, Institut Teknologi 10 sampai Surabaya. Senang sekali Bapak pada pagi hari ini Bapak bisa meluangkan waktu gitu untuk sharing dengan kami kaitannya dengan menyusun kerangka teori dalam riset. Besar harapan kami apa Bapak yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Gitu. Nanti seperti biasanya paparan dari Pak Fakih dulu. Setelah itu mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat atau nanti setelah sesi juga bisa langsung raise hand untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan untuk sharing ini ya, sedikit literatur tentang penelitian yang dalam kasus ini adalah tentang penyusunan kerangka teori ya. Baik, saya diberi waktu 30 menit, oleh karena itu saya akan mempresentasikan materi saya singkat-singkat gitu ya. Saya sudah diberi share screen ya, share screen dulu. Baik, jadi saya akan menyampaikan bagian dari pustaka yang biasanya dipakai oleh kawan-kawan di arsitektur ITS, yaitu bukunya Groth and Wong. Yang ini buku yang lama ini, 2012, 2002. Ada lagi yang baru, kalau tidak salah 2012 itu saya punya juga, tapi ini umumnya saya pakai ini. Secara singkat kita akan membahas tentang apa sih kajian pustaka itu, terus kemudian kajian pustaka sebagai kerangka teori itu bagaimana gitu ya. Ini nanti saya akan menyampaikan singkat tentang kajian pustaka ini. Setelah itu akan saya beri contoh tentang kajian pustaka yang lengkap, yang materinya sudah saya berikan kepada Mbak Fitri ya. Mudah-mudahan nanti bisa di-share, terus kemudian bisa didiskusikan itulah. Materi contoh yang saya berikan itu adalah materi disertasi saya. Saya mohon maaf, saya berani meng-share itu karena disertasi saya mendapatkan nilai lebih dalam hal metodologi dan kerangka teori, bahkan ini mendapatkan kehormatan untuk mewakili University of Newcastle dikompetisikan mendapatkan RIBA President Award. Di universitas sudah bisa, tapi ketika sampai tingkat nasional Inggris tidak berhasil. Tapi paling tidak ada pengakuan dari si literature review dan methodological research. Ini saya berani ini kan untuk berikan contoh pada Anda. Baik, yang pertama ini saya secara sepintas saya kasihkan bahwa kalau kita mengikuti pendapatnya Creswell itu, kajian pustaka itu untuk 3 hal. Yang pertama untuk berbagi dengan pembaca akan studi yang sangat dekat berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah ini minimal itu ada pada latar belakang gitu. Kenapa ini kok kemudian kita kaji itu karena ada penelitian ini, penelitian itu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk menghubungkan penelitian yang bersangkutan dengan dialog yang sedang berlangsung dalam literatur berkait dengan topik itu. Nah inilah yang biasanya kita sebut sebagai state of the art. Ilmu itu sedang secara mutakhir sedang membahas apa. Kemudian yang berikutnya mengisi kekosongan, memperluas studi yang sudah ada, itu yang sering kita sebut sebagai the gap of knowledge. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi menggambarkan bagaimana keilmuan yang berkaitan dengan topik kita. Kemudian yang kedua ini untuk menjelaskan tentang state of the arts dan the gap of knowledge. Nah yang ketiga ini yang sedang Anda tanyakan ini adalah untuk menjadi kerangka acuan dan menjadi benchmark. Nah, kenapa kok ada dua ini? Ini dalam pembahasan selanjutnya itu dikatakan bahwa kita membuat kerangka teori sebagai kerangka acuan untuk menghasilkan hipotesa, ataukah kita membuat kerangka teori sebagai benchmark pada saat kita melakukan
studi induktif nanti. Nah, itu bergantung pada paradigma apa yang akan kita pakai. Kalau kita itu menggunakan paradigma positivis, itu kerangka acuannya, kerangka teorinya kita temukan. Dari kerangka teori itu kita turunkan hipotesa. Hipotesa. Hipotesanya inilah yang kemudian akan kita studi secara empirik di lapangan. Itu kalau positivis. Tapi kalau naturalistik, karena kita itu menggali kebenaran itu dari objek studinya itu, maka kita belum tahu. Sekali lagi ya, belum tahu bagaimana hipotesanya. Ini dalam bukunya Groth and Wong yang kedua, yang 2012 itu disebutkan, orang melakukan studi naturalistik itu seperti detektif. Sekali lagi studi detektif. Ketika dia turun ke lapangan, itu tidak boleh membawa pretensi atau pradugaan tertentu, tidak boleh. Di dalam otaknya detektif itu sudah berisi banyak macam, segala macam teori-teori macam-macam, tapi tidak boleh ketika datang ke lapangan itu menerapkan teorinya itu. Datang ke lapangan itu hanya mencari saja. Nah, setelah dicari akan dicocokkan dengan teori yang dia punya, baru kemudian akan ditemukan sesuatu. Dan lapangan mencocokkan, ke lapangan mencocokkan itu tidak hanya satu kali, berkali-kali sampai benar-benar ketemu ininya kebenarannya. Nah, oleh karena itu disebut sebagai benchmark ketika proses induktif itu untuk naturalistik. Jadi sekali lagi kita membuat penelitian, kita bedakan dulu paradigma yang kita anut, positivis atau naturalistik. Nah, itulah kira-kira. Nah, kemudian secara rinci yang di bukunya Groth and Wong itu disebutkan mengaji topik yang spesifik, memberikan hidupan yang jelas penelitian, memberikan kontribusi dan seterusnya. Ini ya Anda sudah membacanya, silakan belajar sendiri. Saya akan memberikan gambaran secara keseluruhan begini. Jadi diagram penelitian ini kalau kita menggambarkan bagaimana posisi teori terhadap ini ya, terhadap objek kita, kemudian terhadap metode dan sebagainya, itu pada prinsipnya kita itu ketika ingin melihat fakta ini ya, yang kuning ini, ketika ingin melihat fakta itu kita membutuhkan alat untuk melihat. Apa alat untuk melihat itu? Nah, itu kerangka teori atau literatur ini, kerangka teori. Nah, kerangka teori ini yang bagaimana itu bergantung pada fakta dan topik yang akan kita teliti itu. Tergantung pada fakta dan topik yang akan kita teliti. Kalau kita sudah tahu kerangka literaturnya, kerangka teorinya, dan tahu fakta dan topiknya yang akan kita teliti, barulah kita kemudian membutuhkan methodological review, literature, atau buku-buku metodologi sesuai dengan kerangka teorinya itu. Untuk apa? Untuk melihat fakta dan melihat topik. Nah, dari proses ini nanti, maka kita akan menghasilkan research. Hasil riset ini yang akan kita berikan pada audiens, yaitu masyarakat ilmiah, yang merupakan tambahan atau perluasan pendalaman literatur. Ini literatur yang semula kita pakai itu akan menjadi berkembang lebih kaya, lebih besar, lebih dalam, dan seterusnya. Bergantung pada jenis-jenis. Jadi persisnya seperti itu. Ketika sekali lagi kita ingin meneliti fakta tertentu tentang topik yang akan kita teliti itu, kita membutuhkan alat untuk melihat, atau sering disebut sebagai visuanalisis, ya boleh. Jadi alat untuk melihat itulah kerangka teori dan metodologi gitu. Sebagai contoh ini penelitian yang dilakukan oleh dia ini meneliti tentang arsitektur modern dan di Boston itu ya. Jadi karena dia itu ingin meneliti faktanya itu adalah arsitektur modern yang ada di kota Boston, topiknya yang diteliti adalah apa yang faktor-faktor yang ingin mempengaruhi dan sebagainya, maka dia ingin atau butuh pengetahuan untuk menganalisis topik dan fakta itu. Pengetahuan apa? Yang pertama pengetahuan tentang pustaka
arsitektur modern. Kenapa? Karena yang diteliti adalah ini tentang arsitektur modern, dan yang di arsitektur modern itu sikap manusia terhadap arsitektur modern itu bagaimana di kota Boston. Kemudian juga diteliti tentang sudut pandang yang berlawanan. Kalau modern arsitektur seperti itu yang berlawanan bagaimana. Kemudian komentar kontemporer tentang arsitektur modern dan sebagainya. Itulah yang diteliti itu. Literatur yang diteliti. Nah, dari situ kemudian dia butuh metodologi, arsitektur yang bagaimana. Karena ini berkaitan dengan tanggapan pribadi seseorang, maka kira-kira tanggapan itu akan berada dalam ranah psikologi, kurang lebih seperti itulah. Kalau psikologi, maka penelitiannya kurang lebih di samping ada tentang kota, tentang psikologi juga. Maka kemudian dia menggunakan tekniknya wawancara kualitatif dan seterusnya. Ini berasal dari kerangka teori itu. Nah, contoh yang lain lagi ini penelitiannya Kevin Lynch itu ya. Kevin Lynch tentang topik penelitian imajinasi kota atau city imaginability. Ini sekali lagi dia ingin meneliti bagaimana sih imajinasi orang terhadap kota itu. Imajinasi orang terhadap kota. Karena dia ingin meneliti itu, maka pustaka yang dicari adalah pustaka tentang perencanaan kota, perancangan kota. Itu harus ada. Bagaimana perencanaan kota, kalau kota itu dirancang unsurnya apa saja, kondisinya bagaimana saja, dan seterusnya. Terus karena imajinasi, dia itu berkaitan dengan psikologi, maka dia ambil bagian dari psikologi itu, yaitu yang berkaitan dengan persepsi. Maka dikaji persepsi. Nah, dua isu analisis inilah, atau dua teori yang akan dipakai inilah kemudian yang digunakan untuk meneliti fakta atau topik riset itu. Nah, dari sini kemudian kalau begitu metodologinya bagaimana? Cari dari literatur metodologi, dan kemudian ditemukan bahwa taktiknya adalah wawancara, penelitian kualitatif, dan penggambaran. Dia menggambar banyak dan seterusnya. Dari sini kemudian ternyata ditemukan oleh Kevin Lynch itu masyarakat atau orang individu per individu ketika dikumpulkan itu ternyata mengimajinasikan kota itu menjadi beberapa hal. Yang pertama diimajinasikan adalah tentang path atau tentang jalur jalan. Jadi kalau orang ditanya tentang ini, tentang bagaimana suatu kota dalam gambaran imajinasimu, itu yang disebutkan lagi adalah yang pertama kali adalah path atau jalur jalan. Setelah itu apa? Yang digambarkan adalah node. Apa node itu? Node itu adalah pertemuan antar jalan yang di situ ada ruang terbuka, yang di sana ada unsur-unsur macam-macamnya itu. Setelah itu apalagi yang dibayangkan? Ternyata yang dibayangkan adalah landmark. Apa landmark itu? Landmark itu adalah sesuatu objek dalam kota yang sangat menonjol, yang bisa dipakai penanda, misalnya monumen atau patung atau gedung besar dan sebagainya. Itu ternyata. Apalagi yang diimajinasikan ternyata adalah batas atau edge. Kalau orang mengimajinasikan kota, maka edge itu penting. Ada yang berupa jalan di pintu gerbang, ada yang berupa pembatas-pembatas alam, dan seterusnya. Oleh karena itu, kemudian Kevin Lynch itu menyimpulkan dari dua literatur itu, baik pustaka psikologi maupun pustaka perancangan kota, Kevin Lynch menyimpulkan bahwa imajinasi masyarakat terhadap kota itu adalah tentang path, node, landmark, edge, district, dan sebagainya. Nah itu. Jadi seperti itulah mengkaji pustaka itu. Dari mana pustaka itu, kemudian mana pustaka yang harus dikaji, itu bergantung pada fakta atau topik riset yang akan diteliti. Demikian juga metodologinya, itu tergantung pada teori apa yang akan dipakai dan objek apa yang akan diteliti. Nah, dari hasil itu, maka kemudian ada hasil riset yang kemudian diberikan pada audiens. Nah, itulah kemudian ada penambahan satu sedikit teori tentang perancangan kota, yaitu
imaginability of the city atau city imaginability oleh Kevin Lin itu. Jadi seperti itu ya kira-kira cara melakukan nilai. Ya, nanti silakan dibaca lagi di bukunya Gould and Wong itu banyak ya. Saya yakin Anda juga semua sudah membacanya. Nah sekarang saya tunjukkan pada contoh kajian pustaka atau kerangka teori yang di disertasi saya. Disertasi saya itu tentang Domestic Architecture and Culture Change. Ini judul utamanya. Terus kemudian ada judul pembatasnya adalah Reordering the Use of Space in Madurese Housing. Jadi tema besarnya adalah perubahan arsitektur domestik tidak berkaitan dengan perumahan arsitektur domestik, perubahan arsitektur domestik dalam kaitannya dengan perubahan budaya. Itu topik besarnya. Kemudian topik kecilnya yang batasi adalah reordering the use of space in Madurese Housing. Itu pengorganisasian kembali ruang-ruang di dalam perumahan Madura, perumahan tradisional Madura maksudnya di sini. Nah, oleh karena itu maka topik ini sudah berbatas dengan jelas, yaitu yang akan diteliti adalah domestic architecture dan dihubungkan dengan hubungan arsitektur dan budaya karena berkaitan dengan culture change. Oleh karena itu maka nanti teori-teori yang akan dikaji itu yang berkaitan dengan domestic architecture dan berkaitan dengan budaya dan perubahannya. Gitu. Terus setelah itu diteliti maka akan menukik ke lebih dalam tentang space use atau the use of space. Ini ada teori khusus tentang ini. Dan menukik lebih dalam lagi tidak semua perumahan hanya perumahan Madura yang tradisional dan diteliti. Nah, oleh karena itu kita sudah bisa melihat kira-kira kerangka teori apa yang kita cari. Berarti kerangka teori tentang domestic architecture, kerangka teori tentang culture change, dan kerangka teori tentang use of space, dan kerangka teori tentang tradisional atau vernacular architecture yang dalam kasus ini di Rumah Madura. Jadi sekali lagi kita meneliti kerangka teori itu dari apa saja dan bagaimana mengkajinya berdasarkan topik. Jelas ya. Jadi sekali lagi yang akan itu nanti adalah domestic architecture, culture change, use of space, dan traditional housing dari Madura. Baik. Mohon izin Bapak. Ingin memastikan apakah Bapak sudah menggantikan memberikan slide yang baru, menampilkan slide yang baru, karena ini masih slide sebelumnya Bapak, karena pembahasannya sepertinya slide yang lain. Sudah ini. Oh sebentar. Oh ya, mohon maaf. Ya. Saya belum share screen ini kelihatannya ini. Yang kedua ini. Ya. Sebentar ya, sebentar. Gimana kok enggak muncul ya? Yang pertama mungkin di close dulu Pak, di stop yang share pertama, dulu. Yang pertama di close dulu ya. Iya, yang di pertama di stop share dulu. Oh ya, betul. Sudah kelihatan? Apa sudah terlihat? Belum Bapak. Belum. Belum. Ya, sebentar. Sudah saya share screen. Oke, share screen. Oh ya. Sudah? Ya, ini sudah. Sudah. Oke. Baik, ini jadi ini ya. Saya ulangi ya. Contoh kajian pustaka untuk kerangka teori disertasi saya ya. Topiknya itu adalah Domestic Architecture and Culture Change. Ini topik besarnya. Jadi tentang domestic arsitektur dan perubahan budaya. Nah, topik pembatasnya yang kecil subnya adalah reordering the use of space in Madurese housing. Reordering pengatur kembali ini berkaitan dengan perubahannya itu. Use of space adalah topik utamanya tentang use of space. Madurese housing adalah objeknya. Dengan demikian maka ketika saya mencari teori-teori apa saja yang harus saya kaji itu berdasarkan ini. Domestic architecture ini harus saya kaji. Terus kemudian culture change itu juga harus dikaji. Terus juga use of space ini juga harus dikaji dan vernacular traditional architecture
ya tentang Maduri housing ini harus dikaji juga. Jadi sekali lagi mencari teori apa yang akan kita kaji itu berdasarkan topik. Nah, ada pertanyaan begini. Topik itu ini kalau di luar negeri ya, saya di Indonesia kadang-kadang tidak begitu. Topik itu harus fix sejak proposal. Kalau saya mengikuti yang di universitas saya di universitas sana, topik itu bisa bergerak karena apa? Penelitian itu bukan linear tetapi sirkuler, spiral. Jadi topik awal itu gagasan besarnya cuman saya ingin meneliti perubahan arsitektur Madura. Berkaitan dengan apa? Itu belum tahu. Belum tahu. Oleh karena itu saya mencari di literatur, kemudian baru ketemu, kemungkinan bisa dikaitkan dengan perubahan budaya. Terus ke lapangan mencari kira-kira Indonesia itu ada perubahan budaya itu apa kira-kira? Oh iya, ada perubahan ketika pergantian dari Orde Baru ke Orde Lama ke Orde Baru itu ada besar apa namanya pembangunan peristiwa budaya yang sangat besar. Apa? Perluasan pendidikan yang sangat meluas dengan SD Impres dan sebagainya. Terus kemudian ada lagi family planning, ya apa namanya keluarga berencana. Itu nanti akan mengubah struktur keluarga dan sebagainya. Terus ada lagi kesempatan kerja. Tidak saya kerja pada pertanian apa ini. Oh mungkin itu, mungkin itu akan mengubah budaya itu bisa mengaruhi sektor kalau itu kemungkinan berkaitan dengan culture change dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak linear. Ketemu topiknya persis terus kemudian cari teori tidak begitu. Dan saya menganut paham seperti itu. Ini dia apa namanya topik ini itu saya disetujui oleh profesor saya itu 3 bulan sebelum saya submit. Padahal saya bertahun-tahun 3 bulan sebelum submit. Dan ini adalah topik yang tidak tahu 11 atau berapa kalinya. Saya ajukan ini tidak bisa. Ketika kemudian muncul yang kurang lebih bahasanya ini puitis seperti ini, domestic architecture and culture change, reordering use of space in Madura housing. Oke, dia setuju, senang sekali. Oh, saya sudah ini. Itu 3 bulan sebelum submit. Jadi sekali lagi circular spiral. Jadi topik saya begitu. Kemudian seperti tadi yang saya katakan, ini apa namanya guna dari literatur itu ada banyak hal ini. Yang pertama ini adalah sharing gitu ini reader. Jadi literatur yang saya dari sana itu saya cari semuanya yang berkaitan dengan domestic architecture, yang berkaitan dengan culture change, yang berkaitan dengan vernacular architecture untuk mengungkapkan kepada audiens ya dalam hal tesis ini disertasi ini ya audiensnya itu ya kawan-kawan kita sendiri dan penguji kita dan peneliti kita nanti kalau sudah saya disertasi itu baru kayak yang kedua ini untuk menghubungkannya dengan nama literatur yang secara keseluruhan ini untuk menunjukkan bahwa ini materi ini topik ini itu merupakan state of the art dari kajian budaya dan arsitektur pada saat itu. Ya, saya lulus tahun 2005, jadi ya sudah sekian tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Itu yang pada saat itu. Dan mengisi fill in the gaps itu mengisi ini. Belum ada yang menilai, belum ada yang meneliti arsitektur Madura sampai ketika saya melakukan itu yang berkaitan dengan ini. Bahkan saya itu membaca tidak tahu berapa 100 sekian bibliografi tentang penelitian Madura dan saya bisa membuktikan bahwa belum ada penelitian itu. Nah, kemudian berikutnya ini sebagai benchmark. Kenapa kok sebagai benchmark? Karena penelitian saya ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma naturalistik, jadi bukan positivis. Kalau positivis, kerangka teori itu akan menghasilkan hipotesa. Saya tidak. Kerangka teori saya ini hanya menjadi benchmark nanti ketika saya melakukan induksi atau studi induktif dari data yang saya peroleh dari lapangan. Dan induktifnya itu berkali-kali. Ya seperti detektif tadi itu. Datang ke lapangan, cocokkan dengan teori, nggak cocok, datang lagi sampai berkali-kali. Saya tinggal di
lapangan itu walaupun hanya selama 6 bulan, idealnya minimal 1 tahun, selama 6 bulan, tapi saya sudah bisa mengcover semua peristiwa budaya yang ada dalam 1 tahun, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, puasa dan sebagainya, yang kurang lebih nanti akan berkaitan dengan ini domestic architecture. Ini jadi 3 ini. Nah, kemudian ini saya menjelaskan tentang paradigma apa yang saya anut. Paradigma positivis tidak, tapi saya menggunakan paradigma naturalistik. Oleh karena itu, kerangka teori saya nanti akan digunakan sebagai induktif proses pada saat itu. Nah, kemudian ini apa namanya naturalistik itu penjelasannya bagaimana kita nanti menggunakan kerangka teori itu di dalam ini apa namanya di dalam pembahasan tesis inti. Nah, dalam chapter ini saya tulis, yang pertama apa saja yang dijelaskan? Itu adalah semua konsep-konsep yang berkaitan dengan ini, culture, environment, vernacular architecture, dan seterusnya. Kenapa? Ini tadi yang disebut apa namanya, kita harus tahu dulu topik kita. Dan kalau saya menyimpulkan ya, dari pengalaman saya ini, yang namanya studi atau research, baik itu PhD atau master atau apa saja, 80% itu literature study. 80% literatur study. Membaca, menyimpulkan, mengabstraksikan, menuliskan, membandingkan, itu yang banyak sekali. Kalau studi lapangan, walaupun naturalistik seperti saya ini, itu kurang lebih 20% lah. Hanya kecil sekali. Dan kekayaan kita nanti ketika kita memunculkan teori, itu bergantung pada kekayaan kita terhadap perbendaharaan teori yang kita bahas. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, Anda itu betapapun cerdasnya, itu sama dengan mesin blender itu, cerdas, tajam sekali. Tapi kalau tidak diisi sesuatu, diputar 100 kali, ya tidak akan mengeluarkan sesuatu. Tapi kalau diisi menjadi tomat, maka menjadi jus tomat. Kalau diisi apel, menjadi jus apel, gitu. Nah, mengisinya itu kapan? Mengisinya itu adalah literature review ini. Bukan dari lapangan. Dari lapangan itu nanti saja diolah berdasarkan literature review ini. Jadi itu ya. Jadi ini apa? Tentang apa? Atau aspek ontologi dari penelitian saya itu yang pertamanya dijelaskan di situ. Nah, yang kedua, examine the basic theory of people environment relation. Ya, karena kita ini penelitian saya itu berkaitan dengan hubungan antara budaya dan arsitektur, maka itu hubungan antara manusia yang berbudaya itu dengan arsitektur. Nah, oleh karena itu basic teori tentang itu harus saya studi. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting, itu adalah ini apa namanya membandingkan dan mengkaji semua teori-teori itu yang nantinya akan dipakai sebagai benchmark ketika kita melakukan ini apa namanya kajian induktif pada saat kita membuat laporan penelitian. Nah, inilah kira-kira yang ini, yang apa namanya contoh saya. Baik, yang terakhir materi saya supaya tidak benar itu adalah tentang ini, tentang contohnya ini. Nah, apa sudah kelihatan? Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Halo? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah ini jawab ya. Jadi series and literature review. Tadi yang saya katakan itu. Ini introduction di sini tadi saya jelaskan tentang objek apa sebenarnya yang saya teliti. Bisa berjudul Learning from Ordinary People. Ya, arsitektur saya ini arsitektur dari masyarakat kebanyakan. Bukan arsitektur magnificent architecture, bukan. Tapi arsitektur masyarakat, jadi tradisional dibangun oleh masyarakat. Terus kemudian penggunaan literaturnya bagaimana, seperti yang saya presentasikan tadi. Nah, kemudian, kan saya tadi yang pertama adalah ingin menjelaskan tentang apa yang akan kita teliti. Itu adalah aspek ontologinya. Apa itu? Nah, itu adalah konsepnya. Maka kemudian yang saya ini pertama kan adalah konsep and definition. Nah, ini
Jangan salah paham, maksudnya kadang salah paham. Kalau definisi terus diambil dari dictionary, housing is ini tidak. Yang dimaksud definisi dan konsep dalam penelitian itu adalah definisi dan konsep hasil pemikiran ahlinya dalam bidang itu. Jadi sekali lagi dalam bidang itu, bukan dalam bidang yang lain. Contoh misalnya kalau kita bicara tentang housing, ya housing dalam kasus ini adalah housing dalam hubungannya dengan culture, bukan housing dalam hubungannya dengan pengadaan rumah, kemudian untuk NBR dan enggak di luar itu. Tetapi jadi disitulah definisi. Yang definisikan apa? Pertama, objeknya vernakular, tradisional atau populer. Nah, saya ini perlu saya tekankan pada mahasiswa, dalam kajian literatur itu bukan kompilasi, bukan copy paste, tetapi itu adalah kajian. Apa yang dimaksud kajian? Yang dimaksud kajian itu adalah menganalisis masing-masing topik itu, terus kita sintesiskan menjadi pendapat kita. Itulah yang disebut dengan literature review. Walaupun itu berupa definisi, sebagai contoh ini ya, kalau nanti Anda baca dalam ini bisa di-share itu. Kalau saya mendefinisikan vernakular, tradisional populer ini, saya mengkaji pendapatnya macam-macam, pendapatnya Oliver, pendapatnya Rapoport, pendapatnya ini John Lang, macam-macam. Saya tulis, terus pada akhirnya saya menyimpulkan semua definisi itu ada kelemahannya ini, kelemahannya itu, dan sebagainya. Saya yang gunakan adalah ini. Nah, yang perlu saya stres lagi, saya yang gunakan adalah ini, itu boleh pendapat kita sendiri berdasarkan kajian tadi, boleh juga kita mengikuti pendapat orang lain yang kita anggap paling tepat. Nah ini jangan salah paham, seolah-olah kita gitu terus nggak boleh mengikuti pendapat orang lain. Boleh, tapi setelah dikaji. Pendapat kita sendiri juga boleh. Ini ada domestik tentang vernakular. Terus kemudian dismantling the concept of culture ya ini menggali culture itu apa, budaya itu apa. Ini harus tajam sekali sampai kemudian saya menyimpulkan, oh kalau gitu yang saya sebut budaya dalam disertasi saya adalah ini. Skala environment juga, kita tahu yang namanya environment itu macam-macam. Ada terrestrial, ada culture, ada macam-macam. Terus yang saya sebut, environment yang saya sebut di sini adalah lingkungan perumahan dalam skala permukiman. Bukan rumah, bukan kota, bukan ini, tapi permukiman. Nah itu di sini. Terus tentang objek housing, dwelling, dan seterusnya. Ya, itu banyak perbedaan ini, perbedaan pengertian karena perbedaan budaya. Orang menghasilkan house, dwelling, household, atau family, atau apa saja. Nah, terus kemudian saya menyatakan, untuk kasus perumahan Madura, yang paling tepat kita gunakan ini. Demikian juga ada poster. Sekali lagi ini baru definisi dan konsep, tapi sudah merupakan kajian. Bukan copy paste dan bukan apa namanya mengkoleksi. Berikutnya house and home, ini juga apa namanya penjelasan. Karena apa? Dalam literatur itu ada orang ada membedakan. Home itu tidak sama dengan house. Home itu adalah house plus. Plusnya adalah ini. Kalau Rapoport bilang tidak. Home dan house itu sama. Plusnya itu adalah aspek intangible-nya house dan seterusnya. Ini saya kaji terus saya ambil. Nah, sudah setelah itu baru kemudian basis teori yang tadi. Karena kita itu hubungannya manusia dan lingkungan, maka kita kaji teori dasar tentang hubungan manusia dan lingkungan. Ini ada beberapa teori. Ini pun begitu, mengkajinya itu tidak kompilasi, tapi memperbandingkan, menghapuskan, menghilangkan, terus mana yang lebih baik dan seterusnya. Dan disimpulkan pada akhirnya saya menggunakan ini. Berikutnya lagi yang lebih menukik pada objeknya adalah domestic space dan human behavior. Kalau yang atas ini lebih makro, environment dan behavior. Kalau ini sudah domestic space dan human behavior. Ini kita cari teori-teori yang berkaitan dengan itu. Ada banyak ini saya ini. Apakah hanya ini? Tidak. Saya lagi tidak. Saya menemukan banyak sekali. Tapi dari banyak itu saya pilih kira-kira yang paling berkaitan dengan studi saya adalah ada 7 ini. Ada 7 ini. 7 ini pun pada akhirnya tidak saya pakai semuanya, hanya bagian ini.
dijelaskan di sana. Terus kemudian yang terakhir tentang culture change tadi ya, culture change dan environment ini ada beberapa teori. Nah, kalau kita lihat mulai dari awal tadi, introduction sampai ini tadi, maka konsisten dengan gunanya literature review tadi, yaitu untuk sharing pada audiens tentang ini apa penting apa, atau kemudian untuk memberitahu kaitan dan posisi studi kita terhadap ini apanya literatur dan teori yang lain, terus kemudian memberitahu pada audiens kita berada pada posisi mana dan bagaimana arah studi kita. Nah, ini yang terakhir dari kajian teori hanya the direction of the study. Ibarat detektif, ini kata detektif ini bukan karangan saya. Mula-mula itu karangan saya. Ketika saya merujuk pada bukunya Groth and Wong tahun 2002 itu karangan saya ngomong detektif pada mahasiswa. Ternyata pada bukunya Groth and Wong tahun 2012 itu sudah muncul istilah detektif. Seperti detektif. Direction study ini adalah segala macam ilmu pengetahuan, teori macam-macam itu sudah ada pada benaknya detektif itu. Sudah ada pada benaknya peneliti atau mahasiswa yang akan meneliti. Nah, kemudian itulah yang kira-kira akan dipakai memotret fenomena. Tetapi ada tetapinya. Fenomena yang akan kita potret itu tidak boleh kita prejudice. Oh, kira-kira nanti akan begini. Tidak boleh. Kita datang memotret itu dalam kondisi nol. Dalam arti tanpa praduga sama sekali. Lagi tanpa praduga sama sekali. Kita dapat data, kita coba analisisnya. Oh, ini tidak tepat, kurang ini. Kita kembali lagi cari data lagi. Oh, kemudian tepat dan seterusnya. Ini di sini. The direction of study saja. Tidak sampai pada hipotesis. Untuk studi yang berparadigma positifis, maka akhir dari kajian teori ini adalah hipotesa. Hipotesis. Apa hipotesa itu? Hipotesa itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian berdasarkan studi deduktif. Nah, kajian teori ini memang deduktif kalau positifis. Ini karena begini, maka hipotesis saya yang mempengaruhi ini adalah ini. Yang berlawan dengan ini adalah ini. Jika ini ditingkatkan, maka ini menjadi meningkat, dan seterusnya. Seperti itu. Sudah terjawab topiknya, tapi masih hipotetik. Kenapa kok hipotetik? Karena baru berdasarkan studi induktif. Nah, hasil studi induktif inilah yang kemudian dibawa ke lapangan, tetapi membawa ke lapangannya sudah dengan segala macam variabel. Ada variabel ini, itulah variabel yang akan dicekkan ke masyarakat. Nanti hasilnya dianalisis secara statistik, maka ketemulah apakah hipotesa kita itu benar atau tidak. Kalau benar, maka terbukti hipotesa kita. Kalau tidak benar, kita harus menjelaskannya. Bagaimana cara menjelaskannya? Menjelaskannya kembali pada kajian literaturnya ini. Mungkin ini tidak tepat, itu dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira kajian teori dan lain-lain. Nah, ini ada detailnya, monggo nanti silakan dibaca sendiri, dibaca ini. Kalau ya, ini kita rileks saja. Artinya begini, kalau Anda ternyata ada persoalan gini, terus Anda email saya, bukan email, WA saya, tanya, Pak, begini gitu, monggo silakan. Saya welcome dan pertanyaan masih Anda pakai basa-basi ini itu dan sebagainya. Kalau perlu tanya, kalau saya bisa menjawab akan langsung saya jawab. Kalau tidak bisa nanti saya carikan dulu pada literaturnya dan sebagainya. Itu nanti setelah kita diskusi. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak lebih dari, lebih ya, lebih 30 menit lebih, mohon maaf. Baik, saya kira itu ya. Ini silakan kalau mau diskusi waktunya monggo. Terima kasih Pak Fakih. Nggak kerasa Pak, kayak baru mulai aja gitu, tahu-tahu udah selesai gitu ya Pak ya. Saking 40 menariknya. menit. Konsentrasi tinggi Pak. Konsentrasi tinggi harus satu-satu. Ya, Monggo, ini Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo mungkin bisa raise hand dulu atau bisa menulis di chat. Monggo silakan.
Sepertinya masih ini Pak, pada mencerna Pak. Ya, nggak apa. Mencerna, iya. Karena seperti yang Bapak Gimana? sampaikan tadi. Nah, ini ada yang resen itu. Oke, monggo Mbak Tias, Mbak Susan. Tias. Monggo, Oke. gimana? Baik, selamat pagi. Terima kasih Mbak Fitri. Selamat pagi Pak Fakih. Selamat pagi. Mohon maaf tidak menyalakan video. Ya, enggak apa-apa. Saya berusaha mencerna Bapak karena daging semua, jadi susah untuk saya mencari patinya. Mungkin random Pak ya. Iya, Random, mohon maaf kalau pertanyaannya terlalu random. ya, enggak apa-apa. Saya tertarik dengan ini Pak. Memang saya belum sangat jelas sekali nih Pak bedanya antara positivism dengan naturalistik Pak ya, walaupun itu sama-sama kita mengkaji teori Pak ya. Kemudian kalau naturalistik atau grounded Pak ya, sama Pak ya. Grounded ya, grounded research. Ini memang kita tidak tidak kepala kosong, tapi bukan empty headed, tapi kita itu open minded Pak ya. Open minded gitu. Jadi dalam arti kita menerima apapun informasi yang ada di lapangan, Pak. Tapi kemudian kita dengan membawa teori-teori tadi, Pak, kan kita tetap melakukan kajian teori ini, Pak. Itu sering kita di lapangan secara otomatis mengejudge gitu ya. Dalam proses penelitian di lapangan itu otomatis mengejudge. Ini menjadi kesulitan kami kadang Pak peneliti naturalistik untuk jadi melihat fenomena itu langsung dikaitkan begitu dengan teori. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana cara menstrukturkan ini Pak, pemikiran saya khususnya yang kemudian bisa saya tuangkan dalam konsep penelitian. Mungkin begitu dulu Pak Fakih, matur nuwun. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau ini Anda baca di bukunya Groth and Wong itu ada penjelasan tentang itu, sebutan ini, dan juga di buku Creswell itu. Peneliti naturalistik itu menguji validitasnya itu tidak seperti statistik itu. Kita ke lapangan justru researchernya itulah sebagai alat, dan di situ sebenarnya kredibilitasnya itu diuji. Jadi kalau menguji validitasnya bagaimana dan sebagainya itu bergantung pada ini, pada penelitinya. Dan oleh karena itu maka penjelasan tentang proses dan prosedur penelitiannya ketika turun ke lapangan itu jauh lebih penting untuk menjelaskan tentang kredibilitas dan validitas dari hasil datanya itu. Itu satu yang kita jelaskan. Yang kedua, ada masalah-masalah yang sangat subtle yang ada di lapangan dalam hubungannya antara peneliti dengan yang diteliti. Ini ada dan ada cara penyelesaiannya. Sebagai contoh misalnya ya, kalau kita meneliti behavior lah, katakanlah kita akan meneliti perilaku orang di dalam rumah, misalnya gitu ya, perilaku orang di dalam rumah. Itu ketika orang itu tahu kita akan meneliti, maka behaviornya sudah berubah. Kenapa mesti diapi-api kan gitu kan, dan sebagainya, itu menjadi bias. Oleh karena itu ada treatment untuk menyelesaikannya. Antara lain adalah menyamarkan kehadiran peneliti. Yang pertama itu adalah samar itu bisa dengan cara menyatakan kehadirannya tapi tidak tahu apa yang diamati, tapi samar itu juga bisa dinyatakan dengan saking seringnya dia ada di situ, terus kemudian orang yang diteliti sudah lupa, jadi dia kembali pada behavior yang sesungguhnya. Nah, salah satu contoh ketika saya mengamati makna ruang dalam tanian di Madura, itu saya menghadiri pesta pernikahan yang di dalam tanian itu ada stage-nya yang sangat mahal, ini terus tempat duduk orang-orang dan sebagainya. Saya hadir di sana itu sebagai tamu dan menunjukkan kepada semua orang saya adalah tamu. Orang tidak tahu siapa saya dan apa yang akan saya teliti, tapi kemudian saya bisa mengamati semuanya. Nah, ini menyamarkan diri terhadap perilaku yang diamati. Dengan begitu maka tidak ada perbedaan perilaku, dan dari situ saya bisa mengumumkan banyak makna ruang dan posisi-posisi dalam tanian itu menjadi suatu ini. Nah, sudah gitu ya.
Terus kemudian pertanyaannya tadi kan begini. Lah itu kita kan punya kecenderungan ini dicocokkan. Ini kemungkinan ada teori ini kan begitu kan. Tidak apa-apa, biar Ya, betul. saja. Biar saja. Oleh karena itu maka dalam bukunya ini ya, kalau tidak salah dalam bukunya Alexander atau siapa, orang melakukan pengamatan studi ya apa namanya observasi, baik itu participant observation atau apa, itu tidak boleh bertenggang ketika menuliskan laporan. Jadi ketika kita mengamati, katakanlah 1 jam pengamatan, seperti saya melakukan pengamatan terhadap orang punya hajat itu ya, di Tanean Lanjeng, Madura itu ya. Setelah mengamati, keluar itu langsung saya tulis. Kenapa? Supaya tidak terjadi bias. Bias apa? Bias yang pertama adalah bias antara fenomena yang kita hadapi dengan teori yang kita punya. Yang kedua adalah bias dari ketika kita sudah omong pada orang lain, itu pendapatnya orang lain menjadi bias. Oleh karena itu cara mengatasinya adalah ketika kita sudah mengamati, langsung kita tulis. Semuanya kita tulis. Sedetail mungkin sampai selesai. Sudah, itu datanya. Nanti ada interpretasi beda itu nanti. Pada saat kita menganalisis dan melakukan deduksi. Jadi itu caranya ini ya, caranya menghilangkan prejudice dari teori yang kita punya. Jadi ketika kita mengamati benar-benar fenomena itu yang kita amati. Sudah. Itu kalau partisipan observation atau observation. Kalau wawancara bagaimana? Nah, wawancara juga begitu. Wawancara itu ada 2 gap. Gap yang pertama adalah peneliti itu sebenarnya ingin mengungkapkan pemahaman audiens, pemahaman responden terhadap konsep-konsep ilmiah, kan begitu kan? Tapi peneliti tidak sadar bahwa orang yang ditanya lo nggak ngerti itu. Contoh misalnya ya, kalau kita mau meneliti makna rumah, terus datang ke penduduk, Bu, apa makna rumah menurut Anda? Itu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, kan itu kan? Dari wawancara tidak seperti itu. Jadi ada usaha untuk menyelesaikan hal itu. Apa? Usahanya adalah mengubah konsep-konsep ilmiah itu menjadi ordinary conversation, percakapan ordinal. Yang kalau itu dijumlah nanti bisa mengungkapkan ini apa namanya konsep yang kita harapkan. Ya, kira-kira begitu cara ini ya, cara dan sama apa namanya caranya hasil ini. Kalau kita wawancara yang in-depth itu kan tidak semuanya bisa tertulis kan. Yang kita tulis ada poin-poinnya kan gitu kan. Tapi begitu selesai wawancara langsung kita tulis semua. Dan itulah selesai data kita. Tidak boleh tenggang. Kalau tenggang nanti sudah bias terhadap pikiran kita dan sudah bias terhadap masukan pikiran orang lain. Jadi saya kira begitu Mbak Ani tadi ya. Cara ini membuat supaya kita tidak bias terhadap teori yang ada pada kita. Dan itu apa namanya menurut saya manjur itu. Manjur. Kenapa? Ketika kita melihat fenomena, itu kita tidak sempat mencocok-cocokkan mungkin ini, mungkin tidak. Kita tulis dulu, baru di belakang nanti ketika kita baca itu kita oh iya, mungkin ini masuk ke sana, mungkin ini masuk ke sana. Dan oleh karena itu maka tidak bisa satu kali jadi. Mesti ada cek, recek, dan seterusnya. Nah, kemudian ini tadi ya, apa namanya yang grounded theory dan sebagainya. Ya, ini kalau dalam bukunya Growth and Work yang baru itu yang 2012 itu dia itu memasukkannya sebagai school of thought, ya, aliran pemikiran dari naturalistik. Itu ada yang grounded theory, ada yang fenomenologi, ada yang etnografi, yang itu kan. Itu masing-masing objeknya nggak berbeda, walaupun metodenya tetap naturalistik. Kalau fenomenologi itu kita ingin memotret fenomena tertentu pada masyarakat tertentu. Itu fenomenologi, caranya sama. Kalau grounded theory, itu kita ingin menguji teori tertentu berdasarkan ini apa namanya pandangan dari objek atau masyarakat yang kita studi, itu grounded theory. Kalau kemudian etnografi, itu kita ingin mencerap semua fenomena yang ada, fenomena budaya yang ada dalam komunitas itu tiga-tiganya. Tapi tiga-tiganya mempunyai metode sama, yaitu kualitatif dan naturalistik paradigma. Saya kira begitu ya. Ya ini kan ya. Iya, Bapak. Oh. Iya, Bapak matur nuwun.
Tapi ada tambahan sedikit Bapak tentang Oke, batas waktunya Pak. Semakin kita ya, panjang waktunya, kita akan semakin mendapatkan fenomena yang banyak sekali gitu Pak. ya, Bagaimana kita membatasinya Pak? ya. Makanya tadi kan dalam presentasi tadi saya mengatakan ya, kalau studi saya ini minimal 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena dalam 1 tahun itu ada siklus-siklus budaya penting yang itu akan mempengaruhi domestic architecture. Siklus budaya itu apa? Yang berkaitan dengan agama. Ada masa puasa, hari raya ini. Kalau dalam kemasan tradisional ada perayaan ini, perayaan itu. Kalau dalam hal life cycle-nya keluarga, ada orang lahir, ada orang ini, ada orang apa namanya mati, ada orang ini dan sebagainya. Itu kalau kita berada dalam kurun waktu 1 tahun itu cukuplah untuk mengamati. Kalau lebih dari itu nanti akan tambah data berubah. Jadi menurut saya studi-studi kayak begini ini apa namanya 1 tahun cukup. Kecuali ya kalau etnografi itu ingin memotret keseluruhan dari fenomena budaya itu, maka lebih lama lebih lengkap kan gitu ya. Ada etnografer terkenal itu ya, namanya Wim Sergent, mungkin Anda belum lahir ya, tahun 70-an. Wim Sergent ini peneliti dari barat, ingin melakukan etnografi di Lembah Balim, apa namanya Irian Barat, Papua, Papua. Saking berpartisipasinya, dia ingin melakukan observasi berpartisipasi atau participant observation, dia itu rela untuk diperistri kepala suku. Akhirnya, sampai sebegitunya untuk mengungkap itu lama. Dan akhirnya orang ini ditangkap oleh pemerintah, dideportasi karena apa? Karena ternyata dia ingin menulis tentang perang suku, terus dia menghasut suaminya untuk melakukan perang suku. Tahun 70-an. Jadi sampai sebegitunya, kalau etnografi lama, ya makin lama makin banyak di kita. Tapi kalau fenomenologi, tentang teori itu kira-kira inilah 1 tahun bisa siklus. Nah, terus kemudian studi saya, kenapa kok cuma 6 bulan? Ini saya jelaskan. Kalau sampai 1 tahun itu biayanya mahal dan sebagainya, tapi dengan 6 bulan saya sudah bisa mengcover musim penghujan, musim musim kemarau, sudah bisa tercover, terus kemudian musim panen sudah tercover, terus kemudian hari raya, 2 Idul Fitri besar dan sebagainya. Jadi saya potong 6 bulan tidak terlalu berpengaruh pada pengamatan 1 tahun. Saya jelaskan seperti itu tentang waktu. Jadi memang betul. Dan apalagi kalau ini ya, kalau kita melakukan paradigma positivis ya, positivis, terus mengukur ini ya, mengukur apa namanya sikap masyarakat itu ya tidak boleh lebih dari 3 bulan. Itu 1 bulan pertama diukur dengan skala Likert, kemudian sebelum 3 bulan kita ukur lagi untuk menguji reliabilitas dan validitasnya. Nah, sebabnya apa? Kalau sudah 3 bulan itu masih bisa berubah. Ada kaitannya dengan itu. Jadi, sepengetahuan saya, kalau studi seperti ini ada apa namanya ground teori dan metodologi ya 1 tahun cukup. Kalau etnografi lebih lama dari itu. Saya kira begitu. Ya. Iya Bapak, matur nuwun. Begini, silakan dibaca ya materi saya, terus contoh pulang saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan WA saya. Insya Allah saja, relax saja. Saya welcome kok. Dan kita sharing. Belum tentu apa yang saya kemukakan itu semuanya bisa diterima. Tidak apa-apa. Namanya ya, pengkaji ilmu ya, berbeda pendapat dan sebagainya tidak apa-apa. Tapi saya punya rujukan, kita bisa cocokkan berdasarkan bukunya Growth and Warm ini, Architecture Research. Saya kira, monggo ada lagi? Silakan Bapak Ibu kalau ada Nih. yang mau ditanyakan. Elvis atau Agun?
mungkin sambil nunggu yang lain Pak, maksudnya kalau ada pertanyaan Oh. lebih ke ini ya, ngobrol santai gitu. Ya, enggak apa. Jangan takut disalahkan. Takut kok begitu. Enggak ada begitu itu. Nah, kita ngobrol rileks saja. Apapun boleh ditanyakan. Sekali lagi kalau saya bisa jawab, kebetulan sudah baca, saya jawab langsung. Nah, kalau enggak bisa nanti saya carikan jawabannya dan seterusnya. Kita rileks saja. Dan, yang kaitannya dengan disertasi Bapak yang tadi disampaikan Pak, apa ya, dari melihat domestik arsitektur kemudian sampai memutuskan subtema yang akan diangkat itu kan yang tadi bolak-balik sampai 11 kali tadi itu Bapak. ya. Sampai pada titik mana mungkin dari Bapak yakin bahwa ini yang tepat gitu. Maksudnya apakah kenapa apakah yang lain yang 10 yang sebelumnya gitu, apakah mungkin bisa sharing ke kami gitu Pak, kira-kira gitu. Sebenarnya 10 yang lain itu mungkin kelemahannya atau apanya, oh kalau yang paling cepat gitu misalnya ini loh gitu, ini triknya seperti ini gitu, mungkin itu Pak. Ya, baik. Iya, betul. Jadi begini ya, apa namanya, topik yang saya ajukan itu ya. Memang segmentation architecture, mula-mula yang saya ajukan itu adalah architecture segmentation and culture segmentation in Maduris housing. Gitu mula-mula. Supervisor saya bilang, itu terlalu sempit, hanya satu aspek saja, arsitektur segmentation. Enggak. Apa namanya yang kamu kaji selama ini itu luas sekali dan kaya. Jangan hanya diwakili oleh itu, cari lagi lah gitu. Judulnya terlalu sempit gitu ya. Terus kemudian ketemu saya sampai lupa karena banyak sekali sampai begini ya, oh itu enggak, itu kalimatnya enggak puitis, cari yang puitis loh, sampai sebegitunya. Jadi sampai sebegitunya. Dan bagi saya enggak apa-apa. Supervisor saya kebetulan memberi kebebasan ini apa saya menulis bagaimana. Ya memang lama memang. Sampai dia bilang, kami ini tidak membuat disertasi, kami ini menulis novel. Dia bilang itu. Seperti craftsmanship, diukir begini, begitu, sampai sebegitunya. Jadi sekali lagi, ketepatan topik dengan apa yang kita studi. Pada saat itu, domestic architecture itu masih in. Ada buku yang baru terbit, ya, bukunya Susan Kent, ya. Domestic Architecture and the Use of Space. Itu salah satu temuannya, dia mengatakan dia meneliti sekian ratus budaya di seluruh dunia, termasuk Jawa, Bali dan sebagainya. Dia mengatakan makin tersegmentasi budaya, maka arsitekturnya makin tersegmentasi. Segmentasi budaya itu apa? Segmentasi budaya itu adalah segmentasi peran. Budaya yang paling primitif itu perannya itu tidak tersegmentasi. Kepala suku juga bertindak sebagai dukun, juga bertindak sebagai panglima perang, juga bertindak sebagai pekerja di petani dan seterusnya, seperti itu. Tapi kalau sekarang yang sangat tersegmentasi seperti orang modern itu enggak. Itu sudah tersegmentasi sekali. Yang namanya guru, profesinya guru saja, dokter saja, pemimpin politik saja, dan seterusnya. Jadi sudah tersegmentasi. Kalau budayanya sudah tersegmentasi seperti itu, maka arsitekturnya juga akan makin tersegmentasi. Nah, buktinya apa? Terus dia kumpulkan itu yang rumah-rumahnya orang-orang tradisional itu umumnya satu ruang saja. Terus satu ruang tidak tersegmentasi, tidak ada batas-batasnya. Itu satu ruang itu yang tengah untuk perapian, yang pinggir-pinggir untuk tidur laki-laki, pinggirnya tidur wanita, yang ini untuk tapi satu ruang saja, tidak ada batasnya. Itu karena apa? Karena budayanya tidak tersegmentasi. Tapi kalau kita sekarang ini, karena sudah modern, sudah tersegmentasi, maka masing-masing ruang itu punya satu fungsi. Ada ruang tidur, ada kamar mandi, ada dapur, ada ini, dan sebagainya. Itu temuannya Susan Kent. Nah, temuan saya, itu hanya nambah sedikit. Betul, saya sepakat dengan Susan Kent, bahwa arsitektur yang makin budaya yang makin tersegmentasi, itu arsitekturnya makin tersegmentasi. Tetapi, ini teman saya, tetapi di dalam level yang tertinggi segmentasinya, yaitu level 5, itu pun terjadi perbedaan segmentasi arsitektur karena
perbedaan segmentasi dalam hal struktur keluarga, kemudian struktur pekerjaan, terus kemudian struktur ekonomi. Nah, tiga ini mengakibatkan ada yang lebih tersegmentasi, ada yang kurang tersegmentasi. Terus saya buktikan Madura yang ini, Madura yang apa namanya masih tradisional itu ruangnya satu-satu, rumahnya itu hanya satu ruang, di dalam rumah itu hanya satu kamar, terus kemudian di situ ada tempat menyimpan ini, menyimpan itu, bisa dan sebagainya. Nah sekarang pada saat Madura sudah ini model seperti ini, sudah ada rumah yang satu rumah tapi terdiri dari banyak kamar. Oleh karena itu salah satu judul dari subjudul saya itu adalah single building of from single room of multi building to single building of multiple room. Gitu. Jadi sekali lagi judulnya itu harus sesuai benar, tepat benar dengan objek, mencakup seluruhnya itu maksudnya, mencakup seluruhnya, mewakili seluruhnya, dan kalau bisa puitik sampai gitunya nuntutnya supervisor saya. Bahwa judul yang saya temukan itu masih parsial, masih kurang tepat dan masih belum mewakili. Hanya begitu saja alasan yang diberikan oleh supervisor saya itu. Sampai ketemu judul itu tadi yang menurut beliau ini sudah mewakili semua yang saya studi dan kalimatnya sudah puitik. Kira-kira begitu. Oke, apa lagi? Oke, monggo. Aditya. Selamat siang Pak Bake. Selamat siang Pak. Nama saya Adit Pak. Jadi kebetulan penelitian saya itu studi kasus Pak. Mohon maaf ya Pak kalau agak melenceng ya. Oh, enggak apa-apa. Kita ini ngobrol rileks saja. Iya, baik Pak. Kebetulan penelitian saya studi kasus, lalu kerangka teori saya itu menggunakan, saya mencoba alur pikir saya itu menggunakan grand teori gitu Pak. Jadi nanti hasilnya itu adalah bagaimana memperkaya atau memodifikasi grand teori yang saya pilih gitu untuk penelitian saya. Nah, menurut Bapak apakah alur pikir dari penelitian saya itu sudah tepat dan sebenarnya pengaplikasiannya, pemanfaatan grand teori itu menurut Bapak bagaimana? Bidangnya apa Pak? Bidangnya apa? Atau bidang studinya apa? Saya arsitektur Pak, ambilnya transformasi Pak. Transformasi. Apa? Transformasi. Ya, transformasi. Transformasi arsitektur itu ya? Ya, transformasi kultural Pak, saya ambilnya. Ya kurang lebih kan sama dengan ini saya. Ya. Gini, saya mau komentari tentang grand theory. Grand theory. Ya yang saya tahu, yang saya pelajari itu ada grand theory, ada middle theory, kemudian terakhir itu ada small theory. Grand theory itu adalah teori yang sudah bisa berlaku mencakup keseluruhan fenomena dan di mana saja. Itu yang menurut saya, yang saya baca masih jarang penelitian-penelitian budaya dan arsitektur atau penelitian-penelitian sosial yang sudah mencakup grand theory. Ini pendapatnya Rapoport ya. Kalau kita sudah grand theory. Kenapa kok seperti itu? Kalau menurut Rapoport, kalau kita benar-benar ingin membuat grand theory dalam hubungan budaya dan arsitektur, maka gitu, menurut Rapoport ada di bukunya Rapoport yang 2005, judulnya itu Culture, Architecture and Design, itu ada itu gini, kita harus menstudi semua culture yang ada di dunia. Semua culture yang ada di dunia, studi fenomena apa saja itu dibandingkan dan sebagainya. Satu. Yang kedua, itu menstudi semua tahapan culture, mulai dari illiterate people sampai dengan modern people sekarang ini, itu harus disetujui. Yang ketiga, supaya bisa grand theory itu harus meliputi semua lingkungan arsitektur, mulai dari ruang, bangunan, besar dari bangunan, yaitu lingkungan bagian dari perkotaan sebelum meluncur. Itu jadi sepengetahuan saya, kalau teori tentang hubungan
budaya dan arsitektur atau psikologi dan sebagainya, itu belum ada grand theory menurut pemahamannya Rapoport itu ya. Kita sementara ini baru berada pada middle theory yang berlakunya itu lingkup terbatas. Misalnya berlaku untuk budaya Jawa, berlaku untuk budaya ini, berlaku untuk budaya itu dan sebagainya. Dan oleh karena itu, maka Rapoport menyatakan penelitian dalam bidang budaya itu bisa dengan topik yang sama, tetapi budayanya beda. Kenapa? Karena respon budaya terhadap arsitektur itu beda-beda. Walaupun fenomenanya sama, tapi responnya arsitekturnya itu beda. Dia mencontohkan privacy. Privacy itu fenomena sama, universal. Semua suku, mulai dari yang paling illiterate sampai paling modern, ngerti privacy. Tapi respon arsitekturnya beda. Yang dicontohkan oleh Rapoport itu adalah arsitektur aborigin, di mana rumahnya itu hanya berupa tenda yang bisa dilihat di mana-mana. Nggak ada tempat yang nggak ada tempat yang bisa private. Nah, ternyata bagaimana dia menyelesaikan masalah privasi itu orang aborigin itu punya tempat khusus di hutan yang tempat bersembunyi untuk melakukan lovemaking dengan suaminya, dengan istrinya gitu. Jadi privasinya diselesaikan dengan pergi ke tempat ruang lain, itu aborigin. Tapi kalau kita enggak, privasinya diselesaikan dengan batas ruang, batas yang opak itu. Nah ini, dengan begitu ketika kita melakukan studi arsitektur dalam kaitannya dengan privacy di aborigin, nanti hasilnya beda dengan studi privacy yang sekarang. Sama, kalau kita melakukan studi privacy di Arab Saudi dengan di Jawa beda. Di Jawa mengenal makan lesehan yang melingkar bersama keluarga itu kan. Maka semua ada suami, istri, saudara dan sebagainya, ada kan gitu kan. Duduknya acak. Atau kalau tidak acak, maka istri berdampingan dengan suaminya kan itu kan. Di Arab Saudi tidak. Hasil penelitian yang pernah saya baca tentang ini Saudi tidak begitu. Kalau kita makan bersama istri dan saudara dan istrinya, itu justru kita duduk berdampingan dengan istrinya saudara kita. Dan saudara kita duduk berdampingan dengan istri kita. Kenapa? Ketika kita memandang ke depan, yang kita lihat itu adalah saudara kita dan istri kita. Itu dua-duanya bisa dilihat, boleh. Itu karena halal untuk dilihat. Lah kalau istrinya saudara kita, tidak bisa kita lihat, itu di samping kita. Loh, sampai begitu. Dan sekali lagi, privacy dalam hal makan di Arab Saudi beda dengan privacy dalam hal ini. Nah, itu masih small theory. Oh, bukan, paling banter itu masih middle theory. Belum sampai grand theory. Jadi saya begitu, Pak. Kalau menurut tanggapan saya berdasarkan buku-buku yang pernah saya baca. Nah, kalau grand theory sesungguhnya itu sama dengan ini, hukum-hukum alam itu, hukum Archimedes misalnya. Semua benda akan mendapat tekanan besar gaya cair yang dipindahkan. Itu berlaku baik di Indonesia, di mana saja begitu. Walaupun demikian, ada juga anomali tentang air misalnya. Kalau air bersuhu sekian dan seterusnya. Itu sudah grand theory. Karena apa? Berlaku kapan saja, di mana saja. Kalau masih dalam hubungan budaya dan arsitektur, itu sepengetahuan saya, dan kalau saya merujuk pada pendapatnya Rapoport, itu belum ada yang grand theory. Saya kira demikian, Pak. Mohon maaf, itu yang saya tahu. Betul, Pak. Oke. Monggo. Monggo, Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ditanyakan. Atau mungkin bisa sambil sharing-sharing gitu juga Pak, maksudnya sambil nunggu mungkin kalau misalnya seperti Saya yang menambahkan sedikit ya sambil nunggu pertanyaan yang lain ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, lagi saya tadi mengatakan bahwa dalam riset itu 80% itu isinya adalah baca,
buat resume, kemudian buat sintesis, terus menuliskan itu dalam tulisan. Dan itu lamanya itu di sana. Kadang-kadang kita itu salah paham. Lamanya itu menunggu lulus, saya enggak begitu. Lamanya itu membacanya itu. Kalau sudah yang dari baca itu sudah kaya, maka data yang kita peroleh itu akan bisa kita bahas secara kaya. Dan apa namanya, hasil seperti itu. Dan jangan ragu dan jangan khawatir. Ini kok saya kok belum dapat ini, belum dapat itu. Itu biasa saja. Kalau tidak percaya silakan baca bukunya How to Get PhD ya, bukunya Philip itu ya. Di situ itu ditunjukkan isinya otaknya mahasiswa psikologinya mahasiswa S3 itu ketika datang itu bersemangat. Wah, seolah-olah ya saya punya ini, punya itu langsung. Terus di tengah-tengah itu putus asa. Karena kok saya ini kok salah, ini salah, itu salah. Kok belum dapat apa-apa gini. Sampai pada akhirnya nanti ya sudahlah pokoknya begini saya masukkan. Nah, ini psikologi seperti itu ada di antara kita dan semua ini. Tapi jangan patah semangat di sana. Nanti kalau sudah ketemu kuncinya pada akhir ketika kita mau submit itu nanti sudah jelas semua. Kenapa sudah jelas semua? Karena kita sudah membaca banyak sehingga ketika kita ditanya oleh siapapun bisa berargumentasi berdasarkan dua hal. Jadi kita itu kalau berdebat dengan menggunakan dua hal. Yang pertama adalah data dalam literatur yang mutakhir, yang kedua adalah silogisme yang benar. Kalau kita punya dua ini, maka kita bisa berdebat dengan siapapun. Dan Anda sebagai mahasiswa tidak perlu khawatir berdebat dengan profesor, doktor, atau apa. Tidak perlu. Kita bisa mau gitu. Nanti kalau sudah berdebat menggunakan dua itu, orang lain mendebatnya itu cuma begini. Oh, silogisme Anda salah karena begini-begini. Atau, oh data Anda itu tidak mutakhir. Yang paling akhir datanya itu ini. Ya itu sudah. Hanya begitu saja. Jadi ketika kita sudah menguasai data literatur yang banyak dan silogisme kita benar, maka kita bisa mengemukakan pendapat kepada siapa saja. Dengan catatan pendapat kita itu benar, tentatif, sampai ada yang menyalahkan dan membuktikan bahwa pendapat kita itu salah. Dan semua studi literatur, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian ini arah studi atau hipotesa dan sebagainya, semuanya adalah analisis dan sintesis, membahas. Tidak ada yang mengkompilasi. Salah kalau mengkompilasi. Membahas itu untuk apa? Untuk yang pertama adalah describes dan define, membuat deskripsi dan membuat definisi, itu harus benar-benar kita. Dan yang kedua adalah untuk membuktikan. Saya buktikan bahwa hipotesa saya ini benar. Saya buktikan bahwa ilmu yang saya teliti ini belum ada yang meneliti. Saya buktikan bahwa topik yang saya buat ini merupakan topik mutakhir dalam bidang saya untuk sampai saat ini dan seterusnya. Sekali lagi, isinya adalah membuktikan. Jangan begitu tambahannya. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi. Dan sekali lagi ya, silakan baca materi yang saya berikan. Nanti kalau ada pertanyaan tentang disertasi Anda, apapun, silakan WA saya. Insya Allah kalau saya bisa akan saya jawab. Bahkan kalau mungkin akan saya tunjukkan referensinya mana yang bisa dibaca. Saya kira gitu. Monggo barangkali ada yang bertanya. Monggo Mbak ya. Maaf Pak, tanya lagi Pak. Oke, monggo. Enggak, saya tertarik dengan ini Bapak, bahwa referensi kita itu banyak dari luar Pak ya, dari luar negeri atau peneliti-peneliti barat begitu ya Pak. Ya. Nah ini seharusnya seperti orang-orang seperti Bapak juga banyak dikenal ini Pak, supaya kami mendapat referensi. Atau mungkin kita bisa mendapat referensi terkait dengan penelitian-penelitian kualitatif yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti Indonesia Bapak. Sebagai gambaran ya, kurang lebih penelitian saya memang mengenai ruang arsitektur di kota Semarang khususnya Pak. Iya, betul. Oke. Ya, jadi memang begitu itu mencari ya. Contohnya saya ya, ketika saya mencari itu, saya mencari di search itu ya. Kalau sekarang jauh lebih mudah,
materinya ada. Kalau saya itu kan 2000-an kan, jadi masih agak jauh. Saya sampai apa namanya, minta tolong pada library yang saya asuh itu untuk mengambilkan ini dari Amerika, dari Belanda dan sebagainya. Nah, dari mencari search itu kita akan ketemu banyak tulisan-tulisan. Sebagai contoh, saya menemukan disertasinya Prof. Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu sangat bagus. Kunto Wijoyo menulis tentang ini, perubahan sosiologi, sejarah sosiologi yang ada di Madura. Ini bagus sekali, tapi adanya di Amerika. Jadi saya minta dipinjamkan oleh library dan saya dapat. Terus kemudian saya fotokopi dan seterusnya, saya punya anunya sekarang. Terus penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Cahyono ini juga tentang sektor Jawa tradisional, itu pun saya dapat dari ini. Terus ada lagi penelitiannya Hub de Jong Madura, itu sekali lagi dari search di library pada saat itu. Kalau sekarang itu search di Google kan ketemu sekali lagi banyak dan mudah. Dari cara mencarinya dengan search begitu, terus kemudian dengan topik yang kita ini kan akan muncul. Nah, ini cara mencari ini. Terus juga saya menemukan banyak penelitiannya orang Indonesia tentang Madura dan budaya Madura, Malaysia Timur dan Madura, itu di Leiden, di perpustakaan Leiden. Itu ada sekian puluh jurnal dan laporan ini yang, dan itu bisa saya pinjam semua dari sana. Bahkan juga termasuk ini hasil-hasil konferensi internasional tentang Madura dan sebagainya. Dan saya dapat bibliografi, kumpulan bibliografi tentang Madura yang mengumpulkan sekian ratus penelitian tentang Madura mulai zaman Belanda dulu sampai sekarang. Nah, jadi cara mencarinya seperti itu. Itu nanti akan ketemu. Dan banyak dari apa yang saya dapatkan itu saya pakai sebagai rujukan. Misalnya pendapatnya Kunto Wijoyo tentang kondisi masyarakat Madura, itu banyak yang saya rujuk itu. Ini saya jadi sekali lagi caranya seperti itu, dan itu melelahkan, melelahkan apa? Nggak ketemu, cari ketemu kita ketika kita baca, wah nggak ada hubungannya, cari lagi, ketemu lagi, ada hubungannya gitu. Jadi memang di situ letak lamanya riset itu. Sekali lagi tadi ya, lamanya itu karena mencari bacaan dan mensintesakan, bukan lama karena menunggu lulus. Itu sudah, itu satu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada isu penting yang Anda tanyakan itu. Loh, itu kan pendapatnya orang Barat, teori-teorinya orang Barat. Kalau kita sendiri bagaimana? Nah, itu yang penting. Pertanyaan yang sangat penting, dan itu masih tantangan bagi ilmuwan kita sampai hari ini. Bagaimana kita bisa merumuskan epistemologi ilmu Nusantara? Apakah tidak ada? Ada itu, ada. Kalau di naskah-naskah yang ditulis oleh para ilmuwan Indonesia Nusantara pada saat itu besar sekali, banyak sekali. Dan itu sekarang di mana? Itu di negara-negara Barat, baik itu di Leiden maupun di di Inggris dan sebagainya, itu ada. Salah satu contoh ya, ketika tentara kolonial menguasai Keraton Giri Kedaton itu bercikar-cikar. Pada saat itu kan cikar, bukan mobil. Bercikar-cikar kitab Giri Kedaton diangkut semua di Belanda. Itu nanti kalau dibaca seluruhnya, maka akan muncul epistemologi dan ontologi ilmu keilmuan Nusantara. Itu tantangan, kita masih belum bisa. Kalau yang saya tanyakan tadi kan begini. Hasil penelitian itu yang dilakukan oleh orang kita dan tentang budaya kita itu sudah banyak. Bisa Anda search di sini. Cuman perlu kehati-hatian begini, kalau itu sudah publish dalam bentuk jurnal, apalagi jurnal internasional, itu lebih valid untuk dirujuk. Kalau masih dalam bentuk disertasi, itu kelasnya kelas 2 sebelum diterbitkan secara ini. Jadi gitu, Mbak ya. Mencarinya adalah dari search, temu nggak berguna, ketemu nggak berguna, ketemu berguna cuma sedikit, dan seterusnya. Dan ketika berguna kita kumpulkan, kita bawa ke supervisor, ini tidak ada gunanya, ini tidak ada, ini tidak pakai yang ini saja, cari lagi. Ya, biasa itu, biasa. Loh, supervisor kok enak ngomong gitu-gitu? Ya, karena dia sudah punya
ini di dalam benaknya sudah punya banyak teori itu tadi. Jadi ketika ini, memang ada dua jenis supervisor ya. Ada supervisor yang senang membingungkan mahasiswa. Biar bingung supaya berpikir kayak gitu. Kalau saya tidak jenis begitu. Saya jenis supervisor yang sejak awal sudah saya beritahu kamu itu kalau menurut proposalmu berada dalam ilmu ini. Kalau berada dalam ilmu ini maka yang harus dicari itu ini. Nah, tergantung pada mahasiswanya ketemu atau enggak. Kalau enggak ketemu ya lama. Kalau sebentar ketemu ya cepat. Saya punya masa S3 itu. Kalau hanya dengan begitu cepat 3 tahun persis lulus menang ya. Tapi ada juga yang 5 tahun, juga 6 tahun. Ya mau apa lagi? Yang lama karena menunggu lulus. Oke, jadi gitu Pak ya. Mencarinya melalui search. Terus kemudian kalau sekarang Google sudah banyak itu. Iya Bapak, baik. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Dan ya, apa namanya, saya lagi ya, kalau masih ingin ada sesuatu yang ditanyakan spesifik tentang disertasinya sendiri, silakan WA ke saya. Insya Allah saya respon. Insya Allah saya respon. Saya senang share seperti ini. Dengan begitu kan, kita share itu apa namanya, mengasah benak kita masing-masing. Kan. Saya mungkin gini-gini, itu ada respon yang begitu. Oh ya, mungkin begini-begitu. Makin sering kita sharing, itu makin kaya pemahaman kita. Dan bisa juga salah. Contoh ya, disertasi saya salah itu. Contoh. Ada, walaupun disertasi saya itu sudah terbaik saat universitas, dan dibawa ke Inggris untuk mendapatkan award-nya Presiden Riba, arsiteknya Inggris. Itu ada yang salah ternyata. Salahnya itu apa? Saya menyatakan nama Indonesia itu pertama kali muncul ketika mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Negara Asing, yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Hatta. Itu disertai saya gitu. Ternyata salah. Sekarang saya tahu bahwa sejak tahun 1800 sekian, itu sudah ada kitab dalam bahasa Arab yang menyebutkan kata Indonesia untuk kawasan ini. Loh kan salah toh? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok kenapa? Ya saya benar pada saat itu. Ketika saya belum tahu referensi ini. Sekarang saya bisa mengatakan, oh salah ternyata. Ya wis kadung. Jadi enggak apa-apa. Sekali lagi enggak apa-apa. Kalau seandainya pada saat itu penguji atau oh salah kamu itu ada literatur yang lain lagi. Nah, saya ubah tentu. Tapi sampai saat itu baik mahasiswa di Newcastle, dosen-dosen di Newcastle, para penguji saya itu dari Norwegia. Terus dari itu tidak ada yang mempersoalkan itu. Ya berarti valid sudah paling tua adalah sekitar itu. Ketika Muhammad Hatta mendirikan PPI dan itu ada referensinya. Saya menyebut begitu itu. Tapi ternyata salah dengan referensi lain yang jauh lebih tua dari itu. Itu ya, tidak apa-apa. Ya. Atau kalau suatu ketika Anda ingin untuk diskusi seperti ini, minta saya lagi presentasi tentang apa, monggo. Atau ingin asistensi anunya, jangan ya. Ini saya tidak sombong. Jangan memikir soal honor. Kalau saya begini jangan dihonori. Nah, begini ya, hanya kalau saya datang ke Jogja terus nginap dan sebagainya, ya tolong itu dibayar nginapnya. Tapi kalau begini ini Zoom begini ini, bagi saya ya tidak perlulah honor dan sebagainya. Ini sharing begini senang saya. Nah, lagi kita sharing bersama mahasiswa. Lain kali saya diundang begini, insya Allah saya datang. Ya dengan cara ini Zoom begini ya. Tidak datang ke UGM. Kalau datang ke UGM sana ya ada transportnya, ada nginapnya, enggak enak. Kalau ini kan enak kan, mudah. Saya dari kamar saya sendiri bisa ngomong ke dapur siapa saja, sharing pengetahuan, saya dapat masukan dari Anda, saya bisa beri saran kepada Anda, itu bagus. Baik, ada lagi? Dan jangan ya, jangan salah jangan khawatir kalau tanya, jangan-jangan kalau tanya saya begitu nanti
tanya kok ngono, bodoh sekali. Enggak, saya enggak akan bilang begitu. Enggak akan, dan akan dinilai pertanyaan Anda. Kita sharing. Monggo. Masih banyak yang mencerna Pak, karena kebetulan di semester ini kan ada beberapa angkatan yang akan ujian kompre begitu Pak. Ya. Jadi apa namanya, mungkin masih mencerna apa yang Bapak sampaikan tadi Nggih, dan enggak apa apa-apa, yang nggih. akan diujikan di semester ini begitu Pak. Jadi Nggih, itu betul. mungkin nanti bisa, apakah nanti nomor Bapak bisa saya share ke teman-teman Pak? Oh iya, ke mahasiswa ya, ke mahasiswa, Oke. jangan pada orang lain. Oh, nggih. Ke Oke mahasiswa Pak, boleh. nanti saya Baik, share ke boleh. Dan teman. materinya, materi saya tadi silakan di-share itu ya. Nggih, Untuk sampun menunjukkan bahwa untuk materinya sampun mencerna. Bapak. Nggih. Jadi kalau nanti misalnya Anda kepengen berbicara secara garis besar tentang research metodologi, itu bisa nanti saya share juga tentang metodologi riset saya yang ada di situ. Itu cukup lengkap itu. Nah, kalau saya itu mulai dari perdebatan paradigma sampai ini ada metodologi dan sebagainya. Nanti lain kali. Dan lagi sharing begini saja. Anda tidak boleh segan-segan apa-apa. Kalau mau saya ada waktu, insya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian ya. Nggih, matur nuwun. Nanti mungkin lebih enak ngobrolnya mungkin by WA Pak. Nanti ngapunten kalau Ya, direkod monggo. by WA ya Pak ya. Oke, monggo silakan. Nggih. Itulah gini ya, saya live ya. Pak Fakih, Terima kasih Bapak. biasanya foto bersama Ada dulu foto Bapak. dulu. Oh Nggih. gitu, nggih monggo. Pak macak sing rada ganteng sithik. Monggo, nggih silakan. Teman-teman dibuka kameranya. Ada 2 halaman. Nggih. Terima kasih banyak Bapak. Nggih, Semoga sami-sami. berkah, bermanfaat bagi Amin, kita amin. semua. Silakan PA dulu. Saya kira live ya. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti saya share nomor Bapak ke grup mahasiswa. Bu, di-share di chat sekarang apa itu? Ada yang dari Unisula apa ya? Materi ya? Heeh. Materinya Apa di-share di chat aja biar langsung bisa di-download? mungkin Atau ya? nanti lewat Mbak Dian ya. Kalau yang untuk alumni nanti saya sudah Oh, saya kirimkan ke Mbak oke. Dian. Nanti Mbak Dian minta tolong dikirimkan di grup alumni. Iya, Jadi, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup.